Adem dikit. Kadang-kadang panas, kadang-kadang Kadang-kadang. mendung nih, Bu. Iya, hari ini di Tangerang agak adem nih, agak mendung. Agak Eh, mendung. Enak nih, Bu, suasananya. Enak. Bu Citra di perusahaan apa, Bu? Saya di Becik Joyo Group, Ibu. Bidang apa tuh? Petrochemical. Wih, banyak dia ininya, karyawannya pasti ya banyak banget. Ya, lumayan banyak, Bu. 1.000 lebih? Hampir. Posisi sekarang kurang lebih di 850. Wow. Tadi kita ngobrol sama Pak Miki nih, orang di lapangan, kalau peraturan dari Depnaker suka bikin pusing 7 keliling ya. Apalagi yang karyawannya banyak. Iya, Oke, bener, Bu. thank you sudah join. Kita sapa teman-teman lainnya. Selamat siang, Ibu Lana, Bu Anggreni, Bu Novika. Selamat siang, Ibu. Apa kabar? Suaranya kok serak, Bu? Habis nyanyi tadi malam? Enggak, lagi batuk. Oh, oke. Semoga aman terkendali. Ibu Anggreni di mana lokasinya? Saya lokasinya sedang di kantor di Jalan Sudirman. Oh, oke. Selamat tugas, Bu, sambil kita diskusi nanti ya. Terima kasih, Thank you. Ibu Suryani. Ntar kapan-kapan kita Sudirman kayaknya perlu ngopi bareng kayaknya, Bu ya. Boleh, Ibu di mana, Bu Ah, Suryani? saya di Sumit, Mas. Oh, di Di rumah semua nih kebetulan ketemunya. Iya. Oke. Ntar sama Pak Hari sekalian tuh. Senang ketemu Ibu. Iya nanti Boleh, Bu, kita. boleh. Kita kapan-kapan ya yang seadanya orang aja, yang penting ketemuan warga Sumit Mas gitu. Boleh. Warga Sudirman. Sudirman, betul. Kita bisa ketemu di GBK juga ya, bisa jalan bareng. Boleh. Heeh. Bu. Oke, good. Thank you. Terima kasih, Bu. Kita sapa teman lainnya. Bu Lana, selamat siang. Ibu Novika. Siang, Bu. Salam kenal. Salam kenal. Bu Lana posisi di mana nih? Saya jauh di Cakung, Jakarta Oh, Timur. Jakarta Heeh. Timur. Bidang Iya. apa, Bu, perusahaannya? Perusahaannya bergerak di electrical aksesoris mobil sih, Pak, Bu. Kayak WLC charging, kayak gitu. Aksesoris Heeh. mobil. Karyawan berapa? Baru 89 orang, nggak banyak, alhamdulillah. 89. Mm-mm. Oke. Thank you sudah gabung. Nanti kita diskusi bareng nih sama Ibu Luh, Iya, expertnya. Thank you. Bu sama-sama, Novika, Bu. selamat siang, Bu. Oke, mungkin lagi di jalan. Pak Miki, kita bisa mulai kali ya, Pak? Udah jam 1 Silakan, Bu. lewat Ya, 7. silakan. Oke. Sambil tunggu yang Ibu lain. Luh, Iya. 2 devices-nya sudah aman? Iya, sudah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Sabtu siang hari ini udara cerah, mendung sedikit, kondusif banget buat kita melakukan virtual learning session HR Wiki Indonesia. 15 Juni 2024 kembali kita bertemu dalam virtual learning session yang ke-329. Wow, hebat banget ya, HR Wiki sudah berkontribusi upskilling, reskilling SDM Indonesia dengan webinarnya yang ke-329 kali ini. Topik sesi hari ini adalah Unlock the Secret to Build a Powerful LinkedIn. Waktu ditawari menjadi moderator topik ini, saya antusias banget ya, karena jadi kebutuhan kita sebagai insan manajemen SDM Indonesia untuk ngulik ilmu lebih dalam soal LinkedIn ini dari narasumber yang expert. Sebelum kita masuk ke acara inti, izinkan saya menyampaikan sekelumit ketentuan untuk kelancaran kita virtual learning session hari ini. Yang pertama, konsep kita adalah sersan, serius tapi santai. Serius karena kita ingin explore lebih dalam soal materinya. Santai karena kita sedang berada di long weekend. Silahkan Anda menemukan tempat yang nyaman untuk mengikuti acara ini. Untuk video silahkan di-off-kan atau diaktifkan sesuai kenyamanan Anda. Jika di-off-kan, harap
pasang profile picture-nya sesuai dengan foto Anda sendiri, sehingga kita bisa tetap terkoneksi sesuai dengan penampakan Anda dan wajah dan nama Anda. Nama yang tercantum di monitor diharapkan nama yang didaftarkan sehingga kita bisa menyebut nama Anda dengan proper saat tanya jawab. Mengenai sesi tanya jawab nanti, silakan Anda tuliskan pertanyaan di chat room saat narasumber membawakan acara. Nanti akan kami bacakan di akhir pemaparan materi oleh narasumber. Narasumber Ibu Luh akan memaparkan materi sekitar 1 jam, kemudian diikuti 1 jam berikutnya kita akan berdiskusi dan melakukan tanya jawab interaktif. Mengingat materinya, slide-nya cukup teknis sifatnya, nggak ada salahnya jika Anda menyiapkan catatan tersendiri, sehingga jika nanti suatu saat diperlukan untuk dibuka, bisa ditemukan dengan cepat. Acara ini berlangsung 2 jam, jangan lupa siapkan air minum yang cukup di depan Anda supaya tidak dehidrasi, juga supaya Anda nyaman selama 2 jam ke depan. Kecuali bagi Anda yang sedang berpuasa Idul Adha hari ini. Virtual learning session kita akan berakhir sekitar jam 15, ditutup dengan foto bersama. Sertifikat akan diberikan oleh bagian administrasi sesuai dengan ketentuan saat pendaftaran. Bapak dan Ibu sekalian, kami spill mengenai narasumber kita siang ini. Beliau adalah Ibu Luh Putu Budiarti, Sarjana Hukum. Beliau menempuh pendidikan sarjana hukum dari Universitas Udayana dan saat ini sedang menempuh pendidikan S2 Magister Manajemen di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Ekspertis beliau di bidang SDM terasah dalam pengalaman profesi beliau di bidang SDM di berbagai perusahaan dan saat ini beliau menjabat sebagai HR Manager di sebuah perusahaan kesehatan. Baiklah, kita gercep saja, saya panggilkan Ibu Luh Putu Budiarti. Time and screen is yours, Ibu, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Ani ya. Tadi juga sudah menyebutkan dengan sangat lengkap. Dan juga selamat sore untuk rekan-rekan semuanya ya di hari Sabtu yang cerah ini. Sungguh semangat sekali untuk bisa menambah ilmu ya, knowledge-nya kita bersama ya teman-teman. Dan tentunya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Miki ya selaku founder dari HR Wikipedia yang sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa sharing berbagi pengalaman dengan teman-teman semuanya. Baik, silakan bisa dibantu untuk share screen. Baik, rekan-rekan semuanya, tentunya saya yakin teman-teman di sini semuanya sudah punya LinkedIn ya teman-teman ya. Bisa tolong direspon teman-teman di kolom chat siapa yang sudah memiliki LinkedIn dan bisa di-type juga ya untuk nama LinkedIn-nya apa. Mungkin nanti kita bisa saling connect ya. Kalau di Instagram follow ya, tapi kalau di LinkedIn connect ya teman-teman, silakan. Baik teman-teman, jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman dan tentunya dalam hal ini saya sifatnya bukan berarti yang paling expert seperti itu ya. Saya pun juga perlu belajar juga dari teman-teman yang lainnya ya. Jadi saya akan membawakan topik mengenai unlock the secrets to build a powerful LinkedIn. Bagaimana caranya? Mekanismenya seperti apa? Kita nanti akan bahas kupas semuanya ya. Oke, silakan Ibu. Next slide. Baik, teman-teman semuanya. Jadi, perkenalkan nama saya Luh Putu Budiarti, Sarjana Hukum, atau teman-teman bisa memanggil saya Luhtu. Saat ini saya sedang diberikan kepercayaan bekerja sebagai Human Resource Manager di PT Biasing Sehat Indah, atau nama brandnya Klinik Utama Via Dental Center. Dan saya juga sudah memiliki pengalaman lebih dari 7 tahun sebagai human resource di berbagai core business. Untuk pendidikan, saya lulusan Sarjana Hukum Universitas Udayana dan saat ini semester akhir sedang tesisan ya untuk menyelesaikan magister manajemen di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Bali.
silakan. Untuk tabel of content ya, jadi untuk topik-topik yang akan kita bahas, yang pertama tentunya adalah pengenalan ya teman-teman. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk kita bisa creating an interactive LinkedIn profile. Yang ketiga adalah bagaimana caranya kita bisa melakukan optimalisasi ya terkait dengan work experience, education, and license, dan juga certification kita. Yang keempat adalah building and expanding your network. Yang kelima adalah leveraging LinkedIn additional feature, karena memang fiturnya sangat banyak sekali. Yang keenam adalah bagaimana caranya kita bisa job search and recruitment strategies. Yang ketujuh adalah bagaimana caranya kita supaya bisa menganalisa, melakukan evaluasi LinkedIn profile kita. Selanjutnya, yang kedelapan adalah bagaimana caranya kita bisa menemukan right candidate ya di LinkedIn, karena bisa ya teman-teman ya. Yang kesembilan adalah bagaimana caranya kita supaya bisa searching for jobs and getting job offer. Wah, ini sangat menarik ya teman-teman ya, karena siapa yang tidak mau menemukan pekerjaan dan tentunya mendapatkan tawaran pekerjaan ya teman-teman. Dan yang terakhir nanti saya akan memberikan teman-teman kesempatan ya, mungkin satu atau dua orang nanti bisa memberikan informasi ya terkait nama LinkedIn-nya. Nanti kita akan bahas bersama. Ini sifatnya volunteer ya. Nanti kita akan bahas ya teman-teman ya. Oke, silakan. Yang pertama adalah pengenalan mengenai LinkedIn dan kenapa penting sekali ya untuk kita sebagai human resource perlu untuk melakukan personal branding khususnya di LinkedIn. Jadi LinkedIn, selanjutnya, jadi LinkedIn ini adalah salah satu social media platform yang sifatnya lebih ke arah profesional, ya teman-teman ya. Jadi memang kebanyakan yang diposting adalah sifatnya tentang pekerjaan atau tentang pencapaian, baik itu misalkan sertifikasi, license, dan yang lainnya. Nah, menurut teman-teman ya, coba teman-teman tebak bersama ya teman-teman ya, berapa persen pengguna LinkedIn yang ada di Indonesia? Menurut teman-teman berapa persen pengguna LinkedIn? Kalau Instagram ya almost 95% ya. Kita semua pasti, karena dari remaja sampai yang tua pasti punya Instagram. Tapi kalau LinkedIn, teman-teman, menurut teman-teman berapa? Oke, Ibu Lana sudah komen 35%. Ada yang lain? Oke, ya, kita Ibu Eti. Halo Ibu Eti, 80%. Oke, menarik. Ada lagi? Oke, kita langsung ya ke slide yang berikutnya. Jadi ya teman-teman ya, jadi tentunya kita semua termasuk saya pribadi ya, kita menggunakan daily time spend kita di social media itu sangat amat tinggi sekali ya teman-teman ya. Di internet itu kurang lebih 7 jam, 7,5 jam. Jadi memang sangat tinggi sekali ya. Bentuknya tujuan dari kita mengakses internet beraneka ragam ya teman-teman ya. Entah itu misalkan kita sedang mencari informasi, atau misalkan kita sedang membuka YouTube untuk menonton, atau misalkan kita suka scrolling sosmed dan yang lainnya ya. Ini saya ambil datanya dari We Are Social ya per Januari 2024. Kita next slide. Nah, most used social media platform yang pertama tentunya WhatsApp. WhatsApp ini termasuk dari social media ya teman-teman ya. Jadi sudah barang tentu kita pasti rata-rata sebagian besar orang masyarakat Indonesia itu menggunakan WhatsApp ya teman-teman ya untuk media berkomunikasi. Dulu mungkin di zaman kita, di zaman tahun 90-an, 2000-an mungkin masih menggunakan Messenger, SMS ya teman-teman ya. Tapi sekarang
semuanya sudah menggunakan WhatsApp. Mungkin mengundang kandidat pun juga menggunakan WhatsApp, atau misalkan menelpon atau message calon kandidat juga menggunakan WhatsApp, atau mungkin juga untuk rekan-rekan yang sudah memiliki keluarga pasti punya grup WhatsApp ya dengan anak-anaknya gitu ya teman-teman. Jadi memang WhatsApp itu the most used social media ya. Terus diikuti dengan Instagram, Facebook, TikTok ya, Telegram, X, Facebook Messenger, Pinterest. Terus juga ada Snack Video ya, Snack Video itu anak perusahaannya TikTok. Dan yang terakhir adalah LinkedIn ya. Jadi LinkedIn itu digunakan oleh masyarakat Indonesia itu 25% dari populasi masyarakat Indonesia. Jadi sangat besar ya teman-teman, sangat besar sekali pengaruhnya. Ya meskipun memang jika dibandingkan sosial media yang lain memang tidak, karena LinkedIn itu memang tujuan dan juga fokusnya adalah untuk orang-orang yang ingin meng-share mengenai hal-hal yang bersifat profesional seperti itu. Kita lanjut. Berarti tadi tebakannya Ibu Lana mendekati ya, Ibu ya. Main reason for using the internet. Jadi yang pertama pasti finding more information, terus kita juga pasti ingin selalu ya bertukar informasi ya dengan rekan-rekan kita, teman, sahabat, keluarga, terus juga kita pasti ingin juga mencari ide, inspirasi, sampai dengan untuk bermain game dan juga untuk sharing opini kita. Nah, di LinkedIn ini kita tidak hanya bisa memposting lowongan pekerjaan, tapi kita juga bisa sharing pendapat kita. Saya sering sekali baca di LinkedIn itu kita bisa share apapun ya yang bersifat profesional. Misalkan ada yang memiliki opini, misalkan contohnya Indonesia emas atau Indonesia cemas seperti itu, atau misalkan bagaimana pendapat teman-teman mengenai peraturan Perpres yang terbaru mengenai cuti melahirkan 6 bulan ya seperti itu. Atau misalkan yang paling terbaru dan menjadi hot issue-nya masyarakat Indonesia dan juga HR adalah bagaimana pendapat mengenai tapera, hitung-hitungannya bagaimana dan segala macamnya. Nah, itu biasanya ramai sekali orang-orang yang akan ikut berkomentar ya, mencantumkan pendapat mereka. Seperti itu, mungkin ada yang pro, ada yang kontra, atau misalkan ada yang netral sifatnya seperti itu. Kita next slide. Nah, siapa di sini yang menggunakan LinkedIn? Tadi sudah ada yang komen ya teman-teman ya. Saya yakin teman-teman semuanya juga di sini sudah punya LinkedIn ya. Barangkali juga sudah follow perusahaan tempat teman-teman bekerja, atau mungkin barangkali teman-teman HR di sini yang membuat laman LinkedIn untuk perusahaannya. Itu salah satunya saya seperti itu di tempat kerja yang sebelumnya itu saya buat laman LinkedIn. Jadi untuk nge-share segala kegiatan karyawan, untuk employer branding, corporate branding, dan juga tentunya untuk share juga terkait dengan lowongan pekerjaan yang sedang dibuka. Seperti itu. Kita next slide. How to use LinkedIn, teman-teman. Ada banyak cara ya, teman-teman ya. Tentunya yang pertama kita harus membuat profile. Ya, jadi profile ini diperuntukkan adalah untuk kita nantinya bisa menggunakan pertama yang pasti membuat akun, terus nanti kita melengkapi profile kita di LinkedIn ya, kita memberikan summary terkait dengan diri kita ya, semacam bio seperti itu terkait dengan tempat kita bekerja saat ini, pengalaman kita, atau misalkan professional life kita. Terus juga teman-teman juga bisa nanti menambahkan terkait dengan penghargaan yang pernah dicapai, atau misalkan sertifikasi, pengalaman bekerja, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah networking. Jadi ketika teman-teman memiliki LinkedIn, tentunya pasti kita ingin melakukan networking, ya, meningkatkan networking. Saya selalu percaya ketika saya mengikuti suatu kegiatan, ya, meskipun misalkan saya tidak mendapatkan
hal yang bersifat benefit seperti itu ya. Tapi positifnya adalah saya bisa mendapatkan networking. Networking itu penting sekali ya teman-teman, penting sekali. Karena sepengalaman saya bekerja, saya mendapatkan tawaran pekerjaan itu dari networking. Ada memang yang saya apply sendiri, tapi ada juga yang memang ditawarkan seperti itu. Jadi networking ini sangat penting sekali ya. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan LinkedIn untuk media personal branding kita ya di media sosial, dan bagaimana caranya kita di dunia nyata pun kita juga punya personal branding yang sama seperti itu. Terus yang ketiga adalah menggunakan LinkedIn itu kita juga bisa mencari pekerjaan level apapun ya, teman-teman mau bekerja work from home, work from office, hybrid, atau bahkan remote job sekalipun, itu teman-teman juga bisa temukan di LinkedIn. Yang keempat adalah teman-teman bisa engaging in conversation. Jadi seperti yang saya sebelumnya juga sudah ceritakan, bahwasanya jika ada yang membuat artikel atau misalkan membuat status yang mengenai suatu topik tertentu ya, atau misalkan isu panas ya yang saat ini lagi banyak diobrolkan ya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa menyampaikan pendapatnya gitu sesuai dengan point of view teman-teman. Yang kelima itu teman-teman juga bisa posting konten ya teman-teman. Jadi million of members dari LinkedIn ya itu bisa nanti saling terkoneksi satu sama lainnya. Karena LinkedIn itu menariknya adalah meskipun kita tidak follow atau tidak connect dengan dia gitu ya, tapi kita juga tetap bisa menemukan si A gitu ya, tiba-tiba muncul di beranda kita. Jadi memang algoritma LinkedIn itu berbeda dengan Facebook dan juga dengan sosmed-sosmed yang lainnya. Selanjutnya, bagaimana caranya kita supaya bisa creating an attractive LinkedIn profile? Wah, ini menarik ya teman-teman. Next slide. Yang pertama adalah LinkedIn itu siapa sih yang bisa menggunakan LinkedIn? Tentunya yang pertama adalah profesional dan juga individu. Kita sebagai individu itu kita bisa membuat LinkedIn ya teman-teman. Kita bisa buat personal brand untuk bisa meningkatkan branding kita sendiri ya, dan juga kita bisa mencari pekerjaan juga ya teman-teman, atau bisa berkoneksi seperti itu, atau bisa juga kita menawarkan suatu posisi ya kepada orang yang menurut kita qualified untuk menduduki atau cocok dengan posisi yang sedang kita cari. Nah, itu kita bisa juga tawarkan. Dan tentunya juga untuk lini bisnis yang besar atau kecil juga mereka bisa membuat laman LinkedIn seperti itu untuk sifatnya lebih kepada corporate branding. Kita next. Nah, ini adalah fakta yang menarik ya. Jadi LinkedIn itu launch di tanggal 5 Mei 2002 ya. Untuk membernya itu saat ini kurang lebih sudah 900 million ya. Jadi sangat banyak sekali ya. Jadi awalnya itu adalah Bill Gates ya yang memegang following paling banyak di LinkedIn, dan juga banyak sekali ya yang bisa kita lakukan di LinkedIn ya. Jadi ada 101 job seeker submit sebuah CV ya di LinkedIn, bisa melamar pekerjaan, atau misalkan HR juga kita bisa buka lowongan pekerjaan untuk mencari talent-talent yang terbaik seperti itu. Dan faktanya adalah every minute 8 people are hired on LinkedIn. Jadi memang peluangnya sangat besar ya. HR kita bisa dapat talent yang bagus ya seperti itu. Tapi kita juga bisa saja mendapatkan tawaran dari perusahaan yang memang mungkin menurut kita kompetensinya sesuai, qualified talent. Dan juga 67% recruiters mengatakan bahwa profesional itu di-hire melalui LinkedIn ya, karena kualitasnya itu lebih tinggi daripada yang lain. Next slide. Oke, ini contoh laman beranda saya ya, nama-namanya saya sudah tutup karena pas saya ketika buat PPT ini munculnya salah satu top member LinkedIn ya, followersnya udah ratusan ribu bahkan. Jadi contohnya seperti ini. Jadi
yang pertama itu ada yang nge-share ya terkait dengan pendapatnya, terus pasti akan diikuti dengan yang komen ya. Terus juga di bawahnya pas banget ada oh iya, kemarin juga salah satu startup ya unicorn di Indonesia sedang melakukan layoff ya kepada beberapa karyawannya. Nah, ini contoh dari brand LinkedIn saya, kurang lebih seperti itu. Jadi ada beberapa page juga ya, terus juga ada aktivitas-aktivitas yang sedang saya ikuti ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini tampilan. Oke, kita next. Nah, ini adalah laman LinkedIn saya ya teman-teman ya. Jadi sebagai contoh, jadi di header itu saya memang mengeditnya di Canva karena Canva itu sangat useful sekali ya, sangat bermanfaat sekali Canva ini. Jadi Canva dia menyediakan fitur bisa mengedit dan juga ada referensi desain. Jadi saya tinggal ganti-ganti dan itu for free, gratis ya. Jadi saya tidak perlu membayar, tidak perlu join member ya. Jadi saya buat supaya lebih look-nya profesional. Terus foto ya, fotonya juga. Nah, foto LinkedIn itu nanti saya akan contohkan ya, foto yang bagaimana yang cocok di LinkedIn. Apakah foto kita 3x4 ya, atau foto profesional, foto selfie, dan segala macamnya. Lalu juga di bio itu, teman-teman bisa tambahkan terkait dengan expertise teman-teman. Misalkan seperti saya di human resource, legal, career consultant, employer branding, learning and development, dan juga talent acquisition ya, nanti teman-teman juga bisa menyesuaikan. Terus juga ada jumlah followers dan yang lainnya. Seperti itu. Kita next slide. Oke, jadi pastikan ya kita bisa memberikan presentasi ya kekuatan kita ya teman-teman yang sifatnya profesional di LinkedIn. Ya, baik itu mulai dari pendidikan, education, experience, skill, dan juga award. Kalau teman-teman ada license dan juga certification, teman-teman juga bisa cantumkan di dalam LinkedIn teman-teman. Kita next slide. Oke, ini adalah contoh foto ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya, Bu, lu baiknya gimana ya fotonya? Fotonya itu adalah foto formal ya. Formal itu entah teman-teman bisa pakai jas atau misalkan kemeja ya yang gayanya itu formal ya, mungkin ada gaya ke samping atau menghadap ke depan seperti itu ya, tapi bukan foto selfie ya. Pastikan juga gaya rambut ya, dari wajah, rambut, gaya rambut sampai seragam itu terlihat rapi ya. Fotonya tidak seperti foto 3x4 ya yang tanpa senyum datar, tidak. Tapi di LinkedIn teman-teman bisa senyum ya, seperti saya bisa senyum sumringah, pakai kacamata gitu, boleh ya. Karena pasti yang pertama dilihat adalah foto profil kita. Contohnya seperti itu. Next slide. Nah, ini adalah contoh foto profil yang tidak saya anjurkan ya, jadi tidak boleh ya rekan-rekannya. Jadi fotonya misalkan foto selfie, atau misalkan fotonya cuma pakai tank top, atau misalkan gayanya yang tidak terlihat profesional, itu usahakan jangan dipasang ya, karena yang melihat LinkedIn kita itu tidak hanya orang-orang yang ingin berkoneksi, tapi bisa saja mungkin ada perusahaan-perusahaan yang ingin meng-hire kita seperti itu. Jadi pastikan kita semua itu memasang foto profil yang looks profesional ya teman-teman. Oke, next slide. Nah, tipsnya adalah yang pertama tentunya itu teman-teman harus memilih professional foto ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan foto yang high quality, jangan foto yang kecil teman-teman, nanti kan bakal di zoom in gitu ya. Kalau misalkan nanti di zoom in takutnya pecah ya. Jadi pastikan resolusi fotonya itu besar ya sehingga bagus gitu ya teman-teman ya. Lalu juga dan itu nanti tentunya akan membantu teman-teman untuk membuat impact yang positif dan juga impresi yang baik ya teman-teman. Yang selanjutnya adalah Jadi Bulu nggak bisa pakai foto Naruto ya? nggak bisa ya Ibu Ania, lebih baik harus pakai foto sendiri, jangan pakai foto orang lain tentunya ya. Oke, nah terus juga teman-teman harus membuat headline yang jelas seperti itu ya, tentang profesionalitas teman-teman, terus juga dan juga harus clear dan juga menarik seperti itu. Teman-teman juga bisa menambahkan summary yang detail ya,
di bagian experience section, jangan lupa nih teman-teman juga menambahkan experience yang spesifik, terus juga responsibility teman-teman ya selama bekerja, pencapaian selama bekerja di perusahaan 1, 2, 3 itu teman-teman bisa cantumkan juga di sana. Soalnya juga jangan lupa teman-teman juga bisa meminta endorsement ya dari misalkan skill gitu, public speaking, terus misalkan public speaking, HR, payroll, and so on ya, teman-teman bisa minta endorsement. Jadi endorsement itu maksudnya misalkan saya sudah mencantumkan skill saya bisa minta tolong Pak Miki ya lewat DM LinkedIn, Pak Miki tolong berikan endorsement gitu ya. Jadi memang Pak Miki itu meng-approve bahwasanya oh iya memang Bu Lu itu memiliki skill HR, payroll, public speaking, communication yang memang sesuai gitu ya. Contohnya seperti itu. Terus teman-teman juga bisa meminta recommendation juga. Nah, itu bisa nanti misalkan saya bisa minta tolong contohnya kepada Pak Miki, bolehkah saya meminta recommendation seperti itu. Jadi mungkin nanti Pak Miki bisa membuatkan penilaian mengenai saya satu paragraf seperti itu ya dari sudut pandangnya Pak Miki, misalkan saya itu orang yang seperti apa. Lalu juga jangan lupa untuk mencantumkan pendidikan yang jelas, certification, dan juga tentunya kita harus tetap aktif seperti itu. Lanjut, saya menggunakan LinkedIn itu sebenarnya baru juga ya, rekan-rekan. Jadi baru terhitung saya aktif di LinkedIn itu tahun 2019, baru tahun 2019, jadi kurang lebih baru 5 tahun. 5 tahun. Di tahun-tahun pertama memang belum terlalu aktif, tapi 3 tahun kebelakang ini saya mulai aktif dan juga mulai share lowongan pekerjaan, mendapatkan tawaran pekerjaan. Nah, itu baru juga di 3 tahun belakangan ini. Jadi memang kuncinya adalah aktif dan juga menjadi personal brand yang memang sejujurnya gitu ya. Jadi kita menampilkan yang sesuai dengan diri kita. Nah, header-nya itu rekan-rekan, itu size-nya itu saya sudah tampilkan di sini ya, sehingga nanti teman-teman tidak bingung. Seperti itu, di sini adalah 1584 dikali 396 pixel ya, size-nya seperti itu. Kalau buat di Canva memang akan lebih mudah karena size-nya di Canva itu sudah mengikuti seperti itu nanti dan juga sudah ada template-nya ya, tinggal disesuaikan saja. Seperti itu sangat membantu sekali. Oke, kita next slide. Oke, nah ini contohnya bio saya ya, bio saya. Jadi saya membuat summary bahwasanya saya memiliki pengalaman with over 7 years of hands-on experience in the field of human resources. I proudly serve as strategic HR professional dedicated to fostering organization development and expansion. Ya, dan lainnya. Terus juga di paragraf yang kedua itu saya menjelaskan mengenai pengalaman saya di HR. Saya juga aktif di organisasi lingkungan sejak saya kuliah dan juga beberapa hal-hal HR function ya yang saya kuasai. Dan yang terakhir itu saya juga menjelaskan training dan juga certification yang saya miliki. Seperti itu. Oke, jadi memang di LinkedIn itu kalau saya pribadi ya mengembangkan dan juga follower saya itu organik. Jadi semuanya organik, berjalan sendirinya aja gitu. Jadi saya juga buat status atau misalkan membuat postingan itu juga benar-benar organik. Jadi sesuai sama diri saya sendiri. Jadi saya bagaimana ya. Oke, apakah suara saya jelas Ibu Ani atau tidak? Jelas, jelas. Oh, jelas. Oke, baik. Terima kasih. Nah, jadi memang saya seberusaha mungkin itu semuanya itu berjalan dengan memang sebagaimana mestinya gitu ya, mengalir seperti itu. Jadi pertumbuhan followers terus juga impact-nya juga berjalan perlahan-lahan seperti itu. Mungkin juga kita bisa next slide Ibu Ani. Mungkin juga ada beberapa orang ya di LinkedIn oknum sebenarnya
yang menampilkan skill, experience, atau misalkan penghargaan yang sebenarnya mereka tidak dapatkan, tapi mereka tampilkan. Itu ada beberapa oknum menggunakan cara yang demikian. Maksudnya mungkin supaya mereka di-hire seperti itu. Tapi saya tidak anjurkan ya rekan-rekannya, kita sebaiknya kita jujur, kita bangun sendiri ya, apa yang memang kita sudah lakukan, apa yang kita memang sudah dapatkan ya kita bisa cantumkan. Tapi kalau memang yang belum ya berarti ya jangan dicantumkan seperti itu. Karena kan pertanggungjawabannya nanti beda ya, seperti itu. Nah, ini adalah top skill ya yang teman-teman bisa cantumkan di dalam LinkedIn ya, top skill. Misalkan ini adalah beberapa top skill saya ya yang saya benar-benar kuasai. Seperti itu. Kita next slide. Oke, baik. Oke. Ini sudah maksimum volume saya. Oke, baik. Sudah cukup jelas ya, Ibu Ani. Oke, thank you, Ibu Ani. Nah, ini adalah fitur-fitur ya. Jadi ada hiring and open to work. Nah, open to work. Nah, jadi kalau saya biasanya itu sekarang itu lagi hiring ya, tapi open to work juga untuk service. Jadi saya itu buka jasa service ya untuk di bidang HR. Jadi misalkan entah itu ada konsultasi dan yang lain seperti itu. Nah, biasanya kalau hiring itu dia nanti di foto profile itu otomatis warnanya itu ada ungu, statusnya hiring. Tapi kalau open to work biasanya dia warna hijau. Seperti itu. Open to work berarti kita terbuka dengan segala tawaran. Seperti itu. Oke, kita next slide. Next slide. Bagaimana caranya kita bisa mengoptimalisasi ya work experience, education, dan juga license certification kita. Next slide. Yang pertama, tentunya kita harus memberikan informasi yang sedetail mungkin ya. Kita harus listing ya job responsibility kita, highlight yang spesifik ya teman-teman terkait dengan tanggung jawab. Terus juga harus menggunakan quantifiable ya metrik untuk bisa showcase impact kita ya di perusahaan kita saat ini dan juga yang sebelumnya. Terus kita juga bisa menggunakan keyword ya teman-teman ya. Jadi keyword-keyword yang spesifik seperti itu tentunya nanti juga akan membantu kita untuk bisa appear dengan sesuatu hal yang sedang kita cari. Terus kita juga harus concise description, jadi harus menggunakan bullet and numbering untuk bisa menjelaskan pengalaman kerja kita. Ya, jadi jangan langsung dijelaskan satu paragraf seperti itu ya. Tapi harus ada bullet and numbering sehingga para pembaca itu juga akan lebih mudah seperti itu. Yang keempat adalah harus highlight promotion. Jadi kalau misalkan kita dipromote di suatu company ya, karena banyak sekali yang kalau di LinkedIn itu misalkan contoh saya mendapatkan promosi gitu ya, contohnya misalkan dari posisi HR manager menjadi director of HR gitu ya di company yang sama. Nah, itu kita bisa ya membuat postingan promosi dan juga di bagian bio work experience kita juga bisa tambahkan, oke, berarti saya dari bulan Maret 2023 sampai dengan Juni 2024 sebagai HR Manager, Juli 2024 sampai dengan saat ini mendapatkan promosi sebagai Director of HR. Contohnya seperti itu, teman-teman. Itu kita bisa ya meng-highlight itu. Terus misalkan tambahan responsibility kita juga bisa contohnya. Lalu juga harus memberikan informasi yang relevan ya tentunya. Jadi supaya fokus terkait dengan experience yang relevan tentang career goals itu kita juga bisa cantumkan di sana. Next slide. Nah, ini contohnya teman-teman ya, yang tadi saya sudah sebutkan ya secara teori, contohnya seperti ini ya. Saya mencantumkan work experience saya tentunya adalah pengalaman kerja paling terbaru disusul dengan selanjutnya ya. Jadi jangan sampai terbalik untuk menampilkan pengalaman bekerja. Seperti itu harus yang paling terbaru atau yang saat ini. Nah, saat ini saya bekerja sebagai
HR manager, ada company-nya full time dari bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini 1 tahun 4 bulan ya. Lokasinya di mana? Karena kebetulan company saya saat ini sudah memiliki LinkedIn, laman LinkedIn, jadi memang sudah langsung terconnect seperti itu. Jadi sudah ada logonya. Nah, terus saya juga menjelaskan hal-hal yang menjadi tanggung jawab saya, ya tanggung jawab dan juga job desk saya itu semua saya cantumkan dan juga harus bullet atau numbering seperti itu. Jadi ketika teman-teman pun membaca juga jelas itu, oh Bu Lu itu tugasnya adalah untuk mendevelop kebijakan, program, prosedur yang ada di dental clinic secara dari sisi HR-nya gitu ya. Terus juga tentunya melakukan strategik, lalu juga memanage karyawan, training and development. Jadi jelas seperti itu ya. Oke. Terus juga bisa mencantumkan top skill ya teman-teman ya. Selanjutnya untuk education. Nah, education ini teman-teman bisa mencantumkan ya include all relevant information ya, mulai dari list degrees, kampusnya apa, graduation date-nya kapan, terus juga teman-teman bisa cantumkan informasi lainnya. Lalu juga kalau ada coursework dan juga project juga bisa dicantumkan ya. Kalau ada yang ketiga adalah jika ada extracurricular activities ya teman-teman juga bisa cantumkan, misalkan teman-teman meskipun sudah bekerja profesional tapi tetap aktif ikut organisasi ya. Contohnya saya ikut organisasi XR Association Bali. Nah, itu saya juga cantumin di LinkedIn saya. Itu teman-teman bisa cantumin, atau misalkan teman-teman ikut klub apa gitu, itu juga bisa dicantumkan. Lalu juga professional development ya. Jadi teman-teman juga bisa mencantumkan misalkan teman-teman ada mengambil online courses, workshop ya, itu teman-teman juga bisa cantumin misalkan dari kapan sampai kapan dan juga apakah pembelajaran itu atau development skill itu masih berjalan atau sudah selesai. Nah, itu teman-teman juga bisa cantumkan. Next slide. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh punya saya pribadi. Nah, ini saya kuliahnya di Universitas Mahasiswa Denpasar, saya ngambil master degree, saya fokusnya di Human Resource Management, ya. Terus juga saya kuliah dari September 2022 sampai dengan Juni 2024. Lalu apa sih tujuan saya kuliah gitu? Nah, itu saya juga cantumin singkat saja, ya. Lalu juga saya sebelumnya sudah menyelesaikan pendidikan sarjana hukum. Education sama dengan work experience. Jadi pendidikan paling terbaru itu harus di atas, baru disusul yang selanjutnya seperti itu. Lalu juga course yang saya pernah ikuti, saya juga cantumkan juga seperti itu. Selanjutnya, oh ya, di education juga bisa menampilkan IP ya teman-teman. Itu sebenarnya antara penting dan tidak penting, tapi bisa dicantumkan seperti itu ya. Terus kalau misalkan ada foto, foto juga bisa dicantumkan juga seperti itu. Kita next slide. Nah, ini adalah contoh license and certification yang saya cantumkan dan saya sudah selesaikan. Ini beberapa saya ikut dari Coursera, ya saya ngambil tentang kelas Google Project Management, terus juga ada managing as a coach, ya, terus juga ada people analytics, terus juga preparing to manage human resources. Nah, ini yang sudah saya selesaikan. Lalu juga saya juga bisa menambahkan issue-nya kapan atau dikeluarkannya kapan. Itu ada bulan April 2024, credential ID yang ada di sertifikat. Kan biasanya ada ya teman-teman yang kayak di sertifikat BNSP atau sertifikasi yang lainnya, atau misalkan ngambil kelas online pun juga biasanya ada ID-nya seperti itu. Terus saya juga mencantumkan di sana sertifikat saya. Jadi bahwa saya memang benar, saya mengambil kelas ini gitu ya. Bukan dibuat-buat, memang benar saya mengambil kelas ini gitu. Terus juga kita juga bisa mencantumkan terkait dengan informasi singkat saja, kelas ini itu membahas apa gitu. Nah, itu kita juga bisa cantum. Contohnya seperti ini. Ini punya saya. Oke, kita bisa next slide. Baik, selanjutnya ada building and expanding your network.
Bagaimana caranya? Kita next slide. Yang pertama adalah start with people you know. Ya, jadi teman-teman bisa mulai untuk mengkoneksikan diri ya dengan rekan-rekan, teman-teman, atau misalkan teman-teman di sekolah sebelumnya atau di kampus sebelumnya ya, kita bisa saling berkoneksi ya, mungkin mulai saling follow ya. Sama tadi saya juga di awal minta teman-teman untuk men-share nama LinkedIn ya, nanti kita bisa saling connect seperti itu. Yang kedua adalah personalized connection request ya. Jadi teman kita bisa ketika kita mengirimkan connection request itu kita juga bisa personalized message ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menjelaskan kenapa kita ingin berkoneksi dengan dia seperti itu. Yang ketiga adalah follow industry leaders and influencer. Wah, ini saya rutin. Saya selalu follow, kadang saya tuh follow rekan-rekan HR siapapun itu ya, kadang di seluruh Indonesia tuh kenapa maksud saya, kenapa saya tuh rajin connect dengan mereka, meskipun saya nggak kenal sebenarnya, tapi tujuan saya adalah dan harapan saya bisa mendapatkan informasi kalau misalkan mereka menge-share informasi mengenai HR atau misalkan kebijakan yang terbaru yang mungkin saya skip gitu ya teman-teman. Mungkin saya terlewatkan saking sibuknya kerja gitu. Tapi di beranda saya itu pasti akan selalu banyak informasi tentang HR yang saya dapatkan seperti itu. Terus juga pimpinan-pimpinan HR itu biasanya pasti saya follow. Saya follow. Terus juga beberapa dirut, direktur kayak gitu-gitu tuh saya juga follow. Atau misalkan, oh ya saya lagi cari business development team nih gitu. Itu saya akan follow tuh beberapa yang menurut saya perusahaannya oke, terus juga orangnya cukup qualified talents gitu ya dari bisnis saya itu akan saya connect gitu. Jadi supaya saya juga oke. Jadi jaringan networking saya makin luas, nggak cuma HR, tapi beberapa posisi-posisi lain yang memang kemungkinan besar di kemudian hari saya butuhkan seperti itu. Terus juga saya juga join LinkedIn group ya, misalkan tentang HR sehingga insight dan juga knowledge saya bertambah seperti itu. Dan tentunya juga bisa ada forum diskusi, saya bisa menyampaikan pendapat, saya juga bisa membaca pendapat-pendapat dari rekan-rekan yang lainnya. Seperti itu. Terus juga engage with content. Ya, kita bisa regularly membuat post ya, atau misalkan kita melakukan liking, commenting, atau sharing ya mengenai postingan yang menurut kita bermanfaat seperti itu. Next slide. Selanjutnya adalah attend LinkedIn event. Nah, biasa di LinkedIn itu ada event, ada company atau ada individu yang mengadakan event gitu ya, sharing-sharing. Misalkan ada HR Talk gitu. Nah, itu biasanya saya jika ada waktu saya akan join gitu supaya saya juga dapat tambahan pengetahuan baru. Oh, kalau di company A itu mereka handle sumber dayanya itu kayak gini. Oh, kalau di company B itu mereka handle HR-nya kayak gini. Oh, kalau di core business manufacture mereka itu cara handle sumber daya manusianya kayak gini. Jadi saya makin kayak pengetahuan gitu, teman-teman. Kurang lebih biasanya kalau saya ada waktu saya pasti akan ikut, akan join. Terus kita juga bisa publish konten ya teman-teman ya. Biasanya saya akan sering menemukan di beranda saya itu ada artikel, ada postingan misalkan mereka mendapatkan pekerjaan baru atau misalkan promosi atau misalkan menge-share yang sifatnya opini ya dari pandangan mereka. Atau biasanya kalau saya sibuk dan keskip, saya sudah baca di sosmed gitu ya, tapi saya belum sempat nyari regulasinya gitu. Misalkan katakanlah kayak Tapera. Nah, itu biasanya di LinkedIn itu pasti ada aja. Ada aja teman di LinkedIn saya yang nge-share gitu. Jadi saya, oh iya ini, itu saya bisa baca-baca lagi kayak gitu. Terus juga kita bisa network ya dengan rekan-rekan yang sebelumnya, terus juga bisa minta untuk recommendation, bisa network juga ya dengan recruiters, dan juga bisa menggunakan utilize advanced search ya. Jadi kita juga bisa menggunakan advanced search dan tentunya harus konsisten. Selanjutnya adalah follow up ya. Jadi ketika mengirimkan koneksi ya kita juga bisa saling respon. Jadi bisa saling terkoneksi dengan baik seperti itu.
Next slide. Lanjut. Leveraging LinkedIn's additional fitur. Ya, jadi ada LinkedIn Learning. Jadi LinkedIn Learning itu tujuannya adalah kelebihannya adalah kita bisa belajar ya rekan-rekannya di LinkedIn Learning itu biasanya ada yang free tapi juga membershipnya harus ada yang berbayar juga baru kita bisa akses untuk semua course-nya seperti itu. Nah itu menurut saya sangat bermanfaat sekali ya kita bisa belajar sebanyak-banyaknya gitu ya. Kalau misalkan udah pakai akun yang bayar gitu ya, yang premium, account itu biasanya memang bisa akses bebas semuanya seperti itu. Terus juga ada LinkedIn articles, kita juga bisa showcase services dan juga mengikuti LinkedIn event. Next slide. Nah ini contohnya, oh ya, klik menu for business ya di right side ya itu nanti akan muncul find new clients, group, manage billing, terus juga talentnya ada talent insight, post a job, lalu juga services, marketplace, marketingnya itu ada advertise dan juga learning. Nah itu learning paling bawah. Kita next slide. Oke, ini ada contoh tampilan LinkedIn Learning ya teman-teman. Kita bisa customize ya, misalkan kita ingin fokus untuk di bidang apa saja, ya misalkan finance kah, HR kah, atau yang lainnya seperti itu. Next slide. Nah ini ada contoh tampilan dari grup ya teman-teman. Oke, kita next slide. LinkedIn Group. Nah, ini ada contoh tampilan LinkedIn event. Ya, apakah eventnya berbayar atau tidak? Tergantung ya, tergantung daripada penyelenggara. Tapi ini salah satunya ya yang saya contohkan dan saya pernah join seperti itu. Jadi biasanya kalau ada yang menyelenggarakan, mereka bisa mengundang ya semua koneksinya untuk join seperti itu. Kita bisa approve or not ya tergantung dari kita ya ada yang berbayar ada juga yang gratis seperti ini sangat menarik sekali sih biasanya sharingnya. Oke kita next slide. Oke ini ada showcase services. Nah tadi saya sempat cerita ini fitur baru teman-teman. Ingat saya tuh kayaknya baru 2023 deh kalau nggak salah ya. Jadi kita itu sebagai HR kita juga bisa menampilkan services kita. Jadi misalkan contohnya seperti saya, oke, saya bisa menjelaskan terus habis itu services provided-nya apa misalkan interview preparation, resume writing, career development coaching, leadership development, human resource atau HR consulting. Terus misalkan pricing-nya starting from berapa per hour-nya kayak gitu. Nah itu kita bisa cantumin di sana juga. Seperti itu. Sangat menarik ya teman-teman. Oke kita next slide. Oke, job search and recruitment. Nah, ini contohnya, ini saya contoh tampilan ya teman-teman ya. Tampilan kalau misalkan kita ingin mencari pekerjaan ya. Jadi ada di menu paling atas itu nomor 3 dari kiri ya. Jadi ada yang icon bawa koper job itu. Nah, itu kita bisa klik langsung nanti muncul ini. Nanti kita bisa ketik ya, khususkan misalkan mau cari company apa atau job title apa ya. Negaranya di bagian mana, apakah misalkan khusus di Indonesia atau misalkan US gitu ya, atau misalkan yang lainnya itu kita nanti bisa khususkan, atau misalkan Bali. Bu, lu suaranya hilang, nge-freeze. Halo. Ya silakan Bu. Halo, Ibu lu. Oh, kita tunggu sebentar.
panas sekali tarinya. Panas. Iya. Mak kita beli itu dulu, Tari kan lagi bikin Taiwan. Apa? Halo Ibu Lu, apakah sudah kembali Bu? Ya, sudah Ibu Ani. Sebentar Sudah saya, Ibu. ya. Mm-mm. Ya, kita sampai di sini tadi. Oke, baik. Nah, jadi contohnya seperti ini ya, rekan-rekannya, ketika misalkan kita ingin mencari sebuah pekerjaan. Ya, jadi nanti kita bisa sesuaikan kembali ya terkait dengan posisi apa yang sedang kita inginkan. Seperti itu. Nah, itu biasanya akan bisa kita apply langsung di LinkedIn ya. Jadi biasanya akan ada tombol easy to apply ya. Atau misalkan kita mau save dulu ya silakan nanti bisa disesuaikan seperti itu contohnya. Oke, kita next slide. Nah, 10 tips untuk menganalisa dan juga mengevaluasi LinkedIn profile kita. Jadi yang pertama adalah yang pasti profilnya harus komplit ya. Yang kedua harus ada headline yang profesional. Lalu yang ketiga ada profile picture-nya, ada summary section-nya, ada skill and endorsement-nya. Yang keenam ada work experience. Yang ketujuh ada recommendation. Yang kedelapan ada engagement and activity. Yang kesembilan ada content sharing. Dan yang terakhir adalah networking quality, network quality. Oke, kita lanjut. Oke, ini pastinya harus being honest and develop organic account. Ya, jadi perkembangannya harus organik seperti itu. Perlahan-lahan ya. Oke, kita next slide. Jadi jangan bayar orang ya Bu ya. Jasa mengumpulkan follower gitu. Iya, iya betul. Jadi jangan ya, jangan melakukan hal seperti itu. Oke, nah ini contoh ya, ketika kita mau mencari orang yang sesuai gitu. Misalkan kita mau approach calon talent gitu ya. Misalkan kita bisa sesuaikan, oh saya lagi butuh marketing, saya ketik aja misalkan marketing spesialis gitu. Nanti pasti akan yang muncul itu adalah orang-orang yang memang memiliki pengalaman di bidang marketing seperti itu. Next slide. Oke, nah ini adalah ketika kita ya sebagai HR itu ingin memasang lowongan pekerjaan. Nah, jadi kita bisa memasang lowongan pekerjaan dan tentunya itu harus menggunakan email kantor ya. Misalkan contohnya seperti saya misalkan mau pasang lowongan pekerjaan di LinkedIn harus emailnya itu @domain kantor gitu. Misal contoh hrm@diadentalcenter.com. Jadi LinkedIn itu dia tidak bisa kalau misalkan kita pasang lowongan kerja yang emailnya itu menggunakan Gmail. Jadi dia tidak support seperti itu. Karena memang ketika kita ingin mencari quality dari sumber daya manusia, itu kita harus bisa menggunakan tools yang seefektif mungkin dan juga productivity bisnis ya. Seperti itu. Sehingga nantinya kita bisa mengoptimalisasi ya terkait dengan perusahaan, potensial, dan juga sources yang diinginkan. Dan fakta yang ada di lapangan itu efektivitas ya dari lingkungan pekerjaan di Indonesia itu sekarang itu tergantung ya, meningkat seperti itu. Jadi tentunya kita harus bisa mencari kandidat talent yang sebaik mungkin seperti itu. Dan tentunya ada banyak platform yang bisa digunakan. Next slide. Oke, nah ini contohnya ya getting job
job offers ya. Ini contohnya saya waktu itu, ini saya sudah sembunyikan ya nama company dan juga nama orang yang menawarkan. Jadi contohnya, jadi ada orang yang DM saya ya, salah satu owner sebuah company, jadi menawarkan untuk bisa bergabung di company-nya mereka seperti itu. Karena beliau melihat saya cocok untuk menduduki posisi HR manager di company-nya seperti itu. Atau bisa juga next slide, saya yang menawarkan orang lain. Nah, ini contohnya saya lagi cari dokter ya, dentist, dokter gigi ya, seperti itu. Jadi saya cari-cari gitu. Oh, saya cari, oke, saya mau cari dokter gigi. Ini saya ketemu salah satu kandidat yang menurut saya qualified. Jadi saya bisa menawarkan seperti itu. Next slide. Oke, baik. Rekan-rekan, mungkin ada yang mau link ini kita bahas, teman-teman, silakan. Atau jika tidak ada, kita bisa lanjut ke sesi tanya jawab dan juga diskusi. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Luh. Bagus banget ya tadi ya materinya tuh benar-benar secara teknis membuka wawasan kita bahwa tadi ya konsisten ya, mesti posting, mesti update, mesti aktif. Jangan cuma punya akun tapi ditidurin aja gitu ya, nggak diurusin karena banyak banget benefitnya. Oke, Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian, silakan kalau ada yang mau meraise up pertanyaan atau isu, kita bisa diskusikan bersama, jadi bahan diskusi bersama. Mungkin dari Bu Citra atau ada Bu Eti, Bu Novika, Pak Hari atau Bu Lola atau Bu Lana, silakan. Boleh bebas, apakah ini soal LinkedIn pribadi? Silakan Ibu Lana, sudah raise hand. Mangga. Oke, terima kasih Ibu. Mbak Ibu Luh, salam kenal, saya Lana. Saya mau ada tanya-tanya nih terkait LinkedIn. Jadi, saya kan memang suka gunain LinkedIn, cuma memang kekurangannya jujur aja nggak update data diri ya. Maksudnya kayak nggak terlalu update deh. Tapi kalau ada loker, maksudnya kalau di kantor lagi ada loker, saya selalu up gitu kan. Nah, pertanyaan saya gini, sebagai HR itu tuh kita tuh kan ini kan HR-nya kan bukan rekruter spesialis ya, jadi ya semua kerjaan dikerjain gitu ya. Pertanyaan saya tuh waktu yang tepat kita untuk misalnya untuk manajemen waktu nih untuk buka LinkedIn itu tuh kira-kira gimana sih waktu yang tepatnya? Maksudnya kita kan pengen engage banyak orang ya. Dari pengalaman Ibu Lu sendiri ini gimana sih cara manage waktunya? Dari experience-nya biasanya tuh apakah di malam hari atau kok setelah waktu kerja atau pada jam kerja di saat-saat tertentu? Mohon penjelasannya. Terus itu dulu, nanti habis itu saya ada tanya-tanya lagi. Terima kasih. Oke, Ibu Lana. Saya izin langsung menjawab ya, Ibu Suryani ya. Ya, langsung silakan. Baik, jadi kalau untuk pengalaman saya, untuk saya mengirimkan atau menawarkan pekerjaan kepada kandidat, itu biasanya memang saya di jam kerja, seperti itu. Karena sifatnya kan itu untuk menawarkan. Tapi biasanya kalau untuk follow up itu biasanya pasti di atas dari jam kerja. Karena biasanya mostly orang-orang menggunakan social media, LinkedIn, Instagram, atau Facebook, itu sekarang agak bergeser waktunya. Mungkin dulu itu pas di jam istirahat sama di jam 5 ke atas, jam 5 sore ke atas. Tapi sekarang bergeser. Bergesernya kenapa? Orang-orang sekarang menggunakan sosial media baru bangun. Betul ya? Siapa di sini yang baru bangun langsung cek updatean sosial media, Instagram, atau langsung At scrolling? least WhatsApp. At least WhatsApp. Siapa ya? Yuk, pasti banyak ya, termasuk saya kadang pasti baru bangun saya langsung ingat, oh iya kayaknya mungkin ada karyawan yang ngechat saya tadi malam gitu, jadi saya cek WhatsApp, oh iya saya langsung balas. Itu kayaknya semua rata-rata HR masyarakat Indonesia ya, saya tidak mengeneralisir tapi memang hasil riset menyatakan seperti itu. Jadi masyarakat Indonesia itu memang baru bangun pasti lihat sosial media. Jadi biasanya
Saya pun juga ketika baru bangun biasanya saya hanya memantau, oh oke, baik. Nah, biasanya nanti saya follow up-nya kalau memang bersifat pekerjaan, ya kalau memang saya lagi kejar target untuk rekrutmen, ya biasanya nanti akan saya follow up pada saat bekerja. Tapi kalau yang sifatnya bukan untuk pekerjaan, ya misalkan saya ingin publish sesuatu yang bersifat opini, atau misalkan saya ingin scrolling LinkedIn gitu ya. Nah, itu saya lakukan benar-benar pada saat saya sudah tidak bekerja gitu. Jadi ada dua schedule gitu, kurang lebih kalau saya pribadi seperti itu. Tapi kalau misalkan rata-rata sih orang pasti akan merespon itu di atas jam kerja, karena biasanya akan lebih fleksibel waktunya. Ketika sudah pulang bekerja, ya lebih santai, baru biasanya bisa lebih enak gitu kalau misalkan merespon sesuatu. Karena kan kalau misalkan nanti ada tawaran pekerjaan dari LinkedIn terus dibukanya pada saat jam kerja kan agak kurang mengenakan ya, dan itu kita juga tidak fokus bekerja seperti itu. Jadi biasanya paling bagus di atas jam kerja. Karena saat ini itu kalau dari hasil riset orang-orang akses sosial media itu baru bangun sama sebelum tidur malah, bukan sore hari lagi, tapi mau tidur. Kadang dia di atas jam 7 malah, di atas jam 7 malam. Kayak Oh, gitu. riset hasilnya begitu ya, Bu? Ya, riset hasilnya kayak gitu. Oke. Itu. Bahkan sekarang itu saking teknologi canggihnya ya, biasanya e-commerce, saya lihat algoritmanya beberapa waktu belakangan ini gitu ya, kalau saya iseng tuh saya kadang lihat misalkan katakanlah toko orange gitu ya, atau TikTok gitu, itu live-nya itu malah lebih rame di jam-jam Malam. kita tidur loh. Iya, sampai Iya, dini jam hari. 11 malam. Oh, jadi ketahuan nih. Jangan-jangan ada salah satu dari kita yang check out ya pas mau tidur ya jam 11 malam, Betul. jangan-jangan kayak gitu. Jadi memang saking mudah, tapi tentunya harus tetap ada batasan ya rekan-rekan semuanya. Jadi kalau memang jamnya istirahat, ya kita harus istirahat ya. Jadi harus work-life balance ya. Jadi jangan sampai pas mau tidur yang sampai dini hari masih scroll, padahal besok paginya kita harus kerja gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap harus ada batasan waktu. Kurang lebih seperti itu kalau dari saya. Apakah sudah cukup menjawab atau mungkin ada tambahan diskusi? Silakan. Oke, terima kasih Ibu. Cukup menjawab pertanyaannya sih. Memang sama aja, sama sih kayak saya juga. Cuma ada satu lagi nih pertanyaan. Kan kita kan kemarin nih kantor ini udah sempat buat, dulu, jadi tuh udah sempat buat kayak LinkedIn kantor ya, misalnya PT ini. Ternyata kita udah punya nih sebelumnya. Cuma masalahnya kan biasanya kalau kantor itu kan yang pertama itu dia sudah menamakan si company-nya gitu. Jadi yang kedua yang kita buat, karena kan sebelumnya kita nggak tahu passwordnya apa ya. Yang pernah ada kejadian kayak gitu nggak sih? Barangkali bisa bantu sharing gitu. Jadi kami tuh juga mau mau apa ya namanya, mau update terkait perusahaan, tapi udah ada yang sebelumnya punya gitu. Ada nggak sih kejadian kayak gitu? Gimana ngatasinnya ya biasanya? Kalau misalkan itu memang bukan official account company, mungkin bisa di-report aja Ibu Lana, kayak sosial media yang lain. Karena kalau sepengalaman saya, kebetulan saya memang belum pernah ada kejadian serupa. Karena kalau dulu sih di company saya yang sebelumnya itu saya tanya dulu sama tim IT, apakah sudah pernah ada platform LinkedIn yang khusus untuk perusahaan ini atau belum. Kalau misalkan belum, ya sudah, nanti saya bantu buatkan seperti itu. Atau Jadi ada hubungi koordinasi teknisnya gitu. ya, Bu ya. Atau hubungi Iya, betul, customer betul, service betul. di LinkedIn-nya. Atau Jadi bisa kita koordinasi di-report. sama salesnya juga ya. Iya, kita sih udah coba report ya. Tapi kok masih belum ada tanggapannya gitu. Jadi si kantor LinkedIn, maksudnya perusahaan kita CS-nya. jadi kayak personal, jadinya nggak jadi kayak company karena udah ada sebelumnya. Itu aja sih kendalanya. Tapi kalau di teman-teman yang lain mungkin udah pada ini ya, maksudnya base company untuk perusahaan yang di LinkedIn itu bagusnya ya, harusnya ya. Bukan yang kayak personal kita bikin PT sendiri gitu. PT tapi jadi personal gitu ya. Oke. Atau mungkin saran saya, Ibu Lana, mungkin bisa misalkan nama company-nya itu, misal contoh ya Bu ya, di platformnya itu di tampilan platform, bukan akun pribadi, mungkin dia pakainya itu misalkan contoh
ABC Company. Contohnya kayak gitu, Bu ya. Nah, Mm-mm. mungkin nanti Ibu buat laman yang baru namanya itu PT ABC kayak gitu. Mungkin bisa dirubah kayak gitu. Oh, oke, namanya aja ya maksudnya, tapi sumber mas kemarin ada pakai PT, cuma nanti sekarang belakangnya sumber mas Autorindo Company gitu kali ya. Oke. Gitu. Jadi supaya tetap bisa buat akun untuk company-nya kayak gitu. Iya, oke, thank Kan you, yang Mbak. personal. Oke, Iya, iya. yes. Thank Thank you. you, Ibu Lana. Ada yang Bu, raise hand? oh ya, saya mau tanya. Ya, Halo, Ibu siapa? Ibu Bu Citra, Agati. silakan. Ibu Citra udah raise hand? Iya, halo, siang, salam kenal Ibu Lu. Terima kasih Bu Ani waktunya. Silakan. Iya, ini yang saya mau tanya ini. Kalau yang di LinkedIn itu kan orang akan lebih suka make connection dengan yang ada logo hiringnya. Jadi teman-teman yang ada di rekrutmen itu kan paling sering buat di add connection-nya ya Bu ya. Sedangkan untuk teman-teman kayak kita nih, kayak saya terutama itu kan di back office. Lebih banyak handle yang di back office-nya, di payroll-nya, di administration-nya. Itu kan kurang terkenal ya Bu ya. Nah, itu gimana caranya untuk meningkatkan personal branding kita supaya kita juga bisa sih membuat koneksi yang lebih mudah dengan yang ada di sana gitu. Itu sih pertanyaan saya. Ya, terima kasih. Oh, menarik banget. Ibu Hari ya tadi yang bertanya ya. Bu Citra, Baik, Bu. Ibu Citra. Oke, baik Ibu Citra. Terima kasih. Salam kenal ya, Bu. Wah, ini menarik banget ya. Kalau misalkan kita bekerja di Jopro back office ya, bagaimana caranya supaya personal branding kita bisa terlihat lebih menarik kesohor. seperti itu ya. Betul, betul. Nah, yang pertama, coba Ibu praktekkan ya apa yang sudah Ibu dapat dari insight webinar sore hari ini. Coba dipraktekkan dulu. Yang pertama. Yang kedua, coba nanti coba untuk connect duluan ya, dengan kira-kira yang relasi yang ingin Ibu bentuk seperti itu. Mungkin kalau Ibu posisinya di HR atau misalkan Ibu posisinya di Departemen Finance, mungkin Ibu coba connect yang sesuai dengan yang Ibu inginkan. Ibu, kalau misalkan mereka tidak follow atau tidak connect duluan dengan Ibu, berarti kita saja yang coba untuk duluan Oh, kita jadi mengkoneksikan boleh ya, diri. Bu Lu ya. Kita sok kenal, sok dekat aja ya. Kita add Boleh. teman-teman kita. At least di HR Weekend ya, banyak nih. Add Benar, dulu benar. ya, terus nanti cari yang payroll gitu ya. Benar. Jadi Kalau dia nggak balesin misalkan nggak apa-apa, nggak usah sakit hati ya. Yang penting kita udah add duluan nih. benar. Yang penting kita sudah duluan, gitu ya. Kita sudah duluan. Kalau misalkan mereka nggak follow kita, ya sudah, tidak masalah. Kita yang coba untuk follow mereka duluan, kayak gitu. Sembari nanti kita coba praktekin ya tadi yang sudah saya sharingkan, gitu ya. Karena itu memang benar-benar harus konsisten dan diimplementasikan, teman-teman ya. Seperti itu. Jadi dicoba dulu semuanya tetap. Nah, pasti nanti akan ada ketika kita sudah mulai mempraktikkan semuanya, kita coba buat postingan ya sesuai dengan expertise kita, pengalaman kita, pemikiran kita, pasti nanti lambat laun, oh ternyata Ibu Citra ini orangnya seperti ini, oh Ibu Citra ini orangnya detail banget, berarti nanti kalau misalkan saya cari payroll spesialis, nah bisa mungkin saya menawarkan Ibu Citra, contohnya kayak gitu. Jadi harus mulai dari hal kecil tapi kontinuitas, kayak gitu. Bagaimana Ibu Citra? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, terima kasih Bu Lu. Karena memang terus terang saya merasakan bedanya. Waktu dulu ada di rekrutmen dan posisi sekarang tiba-tiba nyantolnya di payroll nih. Jadi memang berasa banget gitu ya. Yang mau mengkoneksikan diri itu lebih sedikit sih dibandingkan dengan dulu pada saat di rekrutmen. Terima kasih Bu Lu. Thank Sama-sama you, Ibu Bu Citra. Citra. Bu Citra, next ada yang bertanya, raise hand Pak Hari. Pak Hari, silakan Pak. Ya, selamat sore, Bu Lulu. Salam kenal sebelumnya. Saya Hari. Saya sudah punya akun ini juga LinkedIn ya. Kemudian saya pernah buat akun buat perusahaan.
Cuman saya freeze, saya nggak aktifkan karena untuk yang digital marketingnya kita nggak ada. Jadi saya kerjain sendiri dari awal sampai terakhir. Itu beberapa kali saya update, udah saya freeze. Nah, kebetulan saya mau purna, mau selesai juga masa kerja saya di perusahaan ini. Untuk melepaskan akun saya pindahin ke orang lain, gimana caranya, Bu ya? Oke. Menarik, menarik. Thank you, Pak Hari, pertanyaannya. Ya. Saya coba sedikit ini ya, ulangnya. Bapak dijadikan salah satu admin ya untuk di company official ya Pak ya, betul ya? Bukan jadikan namin, saya yang create sendiri, Bu. Karena kan saya yang kepalanya, jadi saya yang bebas-bebas saya jadi admin gitu. Terus saya pegang IT Berinisiatif ya. juga tuh. Oh iya, betul. Oke. Menarik. Ini sama Pak, kayak saya pas sebelum resign tahun lalu di perusahaan saya yang sebelumnya, karena saya yang create, otomatis saya salah satu adminnya, otomatis seperti itu. Jadi ketika saya sudah tidak bekerja, sebelum saya bekerja, pada saat handover pekerjaan, nah itu saya juga minta tolong IT. Jadi memang LinkedIn itu hampir mirip dengan Facebook. Jadi kalau misalkan kita sudah tidak aktif lagi, itu bisa dinonaktifkan sebagai admin. Seperti itu. Sehingga nanti sudah tidak ada lagi di sebelah kiri itu laman-laman yang kita handle. Seperti itu. Jadi harapannya mungkin nanti ketika serah terima pekerjaan, Pak, bisa diminta juga untuk dibantu diurus untuk nonaktifnya. Seperti itu. Oke. Baik, Bu. Makasih, Bu. Soalnya kemarin sempat yang akun Google juga sempat kita udah handover, sudah berhasil juga. Cuma saya kelupaan yang LinkedIn ini aku belum handover. Kayak gitu, Bu. Ya wis, Bu, nanti aku coba ini proses. Terima kasih, Bu. Iya, betul Pak. Jadi saran saya diproses Pak, karena kalau misalkan Bapak masih jadi admin, pasti otomatis akan ada banyak notif ya Pak ya, notifikasi. Betul. Gitu. Baik, Pak Oke, Hari, terima ya, kasih. terima kasih Pak Heri. Thank you, Bu Lu. Ya, Bapak Ibu dipersilakan kalau masih ada pertanyaan atau isu yang ingin di-share di sini, kita bisa diskusikan atau mungkin juga tanya saran dari Ibu Luh. Dipersilakan dari Ibu Lola, Ibu Novika, Ibu Agati kayaknya lagi di jalan ya. Oke, maaf tadi saya itu ada kerjaan, jadi baru Iya, bisa iya. masuk jam 2. Ibu Lu, maaf ya Bu Lu ya, saya mungkin intervensi jadinya mau nanya lagi nih. Mungkin Ibu sudah menjelaskan tadi, kalau kita ingin mendaftar gabung di LinkedIn, itu caranya gimana? Apa Ibu sudah jelaskan tadi? Kalau sudah, nggak usah dijelasin lagi, Bu. Saya lihat YouTube-nya aja. Nggak apa-apa, boleh jelasin lagi deh Bu Lu. Oh, Cara boleh. pertama kali how to. Oke. Untuk ikut gabung, terus kan saya ini freelance kan, jadi nggak punya PT. PT-nya PT teman, jadi saya tergabung di sana. Gitu. Nah, terus kalau saya ingin supaya orang tuh mengenal saya, kayak tadi pertanyaan teman tadi, supaya mereka itu bisa terhubung sama saya, itu caranya gimana ya? Karena saya lebih banyak bergerak di bidang konselor psikologi. Jadi antara personal branding atau mau company pakai punya teman tadi ya? Iya, saya itu apa ya? Freelance gitu ya, freelancer. Tapi saya tergabung di PT teman-teman. Oke, silakan Ibu Lu. Ada yang mau dieksplor lagi dulu sebelum dijawab? Oke, baik Ibu Agati, saya izin untuk menjawab ya Bu ya. Nah, jadi ketika Ibu nanti ingin awal paling pertama ya Bu ya, untuk misalkan Ibu ingin membuat akunnya langsung. Bu Lu, handphone. suaranya up and down. Oke, baik. Terputus-putus, boleh diulang, thank you. Ya, thank you Ibu Ani. Jadi nanti untuk teman-teman semuanya ya, ketika ingin membuat akun pertama kali, ya teman-teman bisa langsung download
aplikasi LinkedIn ya melalui handphone ya di Google Play Store atau misalkan iOS juga nanti bisa disesuaikan seperti itu. Nah, nanti langsung untuk membuat akun ya, create new account. Lalu biasanya informasi yang diminta itu biasanya nama depan, nama belakang, email, password. Jadi informasi yang sifatnya sangat sederhana. Hampir mirip ya seperti kita membuat akun Facebook atau social media. Nah, nanti kalau misalkan sudah oke, biasanya nanti akan ada verification kode ya, lalu nanti kita masukkan, sudah akunnya bisa langsung digunakan. Langsung bisa Sama digunakan. juga, Oh, cepat ya. betul, Saya kira cepat, mesti masuk cepat. CV dan lain-lain gitu. Enggak ya. Oh, enggak. Tidak, Ibu. Selanjutnya, jika misalkan Ibu Agati atau misalkan teman-teman yang lain yang mengaksesnya lewat browser, nanti teman-teman bisa mengakses di website www.linkedin.com. Ya, tampilannya sama ya, seperti yang ada di device handphone itu tampilannya sama ya, seperti itu. Jadi semudah itu. Saran saya untuk Ibu Agati, karena Ibu freelance ya di beberapa company ya Bu ya, betul ya? Iya. Oh ya. Nah, mungkin personal brandingnya adalah bisa ekspertise Ibu seperti itu. Karena barang tentu mungkin ada company lain yang menawarkan jasa servis sesuai dengan expertnya Ibu seperti itu. Profesional gitu. Profesi kita ya. Betul, sesuai dengan profesinya Ibu seperti itu. Entah mungkin yang full time atau mungkin yang part time seperti itu. Gitu ya. Kalau dia cari baru bisa muncul gitu namanya gitu ya. Betul. Saran saya untuk memulai nanti Ibu bisa lebih dulu Bu menginisiasi untuk berkoneksi dengan mungkin rekan-rekan yang Ibu kenal dulu, atau misalkan Ibu bisa cari sesuai dengan yang profesinya sama ya, atau misalkan klien-klien yang sudah pernah Ibu handle sebelumnya itu tadi, nanti Ibu bisa Iya. follow itu Iya, atau iya. connect ya. Ya, supaya dia tahu kalau kita sudah aktif gitu ya, Bu ya. Benar. Betul. Oke deh, Bu. Apakah kita bisa melihat teman-teman yang lain yang juga aktif di sana yang sedang bercakap-cakap gitu, Bu? Nggak bisa ya, Bu ya? Bisa. Oh, bisa juga ya. Open for public dia Bu akunnya. Open ya. Jadi kita bisa lihat misalnya ada teman-teman yang sedang follow salah satu perusahaan di luar negeri yang mau cari kerja di sana, kita bisa lihat juga ya Bu ya. Dia menghubungin siapa. Oke, baik. Kalau misalkan untuk follow kita bisa lihat. Jadi misalkan Ibu mau lihat akun saya, ya Ibu penasaran Bu Luh tuh follow akun apa saja ya gitu. Ibu bisa tahu. Tapi kalau aktivitas saya apply kemana gitu ya, nah itu Ibu tidak bisa lihat. Yang Ibu bisa lihat hanyalah apa yang saya cantumkan di LinkedIn saya, seperti itu. Gitu ya. Jadi dari sekian banyaknya orang yang tergabung di situ, pasti banyak banget informasi yang bisa kita baca ya Bu ya. Ya betul, banyak sekali Bu, banyak sekali. Ya oke deh ya. Makasih banyak ya Bu. Makasih Bu Agati. Ya. Jadi Bu. Jadi mau sharing juga nih Bu Luh. Jadi pada suatu hari long time ago saya punya atasan mau pensiun. Dia nggak punya LinkedIn account. Jadi dia minta tolong saya bikinin. Jadi saya bikinin deh karena kan dia punya CV-nya sudah. Saya bikin pas udah pensiun itu langsung dia open ketika beberapa minggu sebelum tanggal efektif pensiun gitu. Terus ditelepon sama perusahaan yang sedang mencari ekspertis yang dia punya. Jadi dia pensiun 31 Desember, tanggal 2 Januari dia langsung dapat kerja. Jadi segitu powerfulnya ya LinkedIn account. Jadi nggak terbatas usia, nggak terbatas skill apapun, bahkan itu tadi habis pensiun pun dia dapat lagi pekerjaan. Dan si perusahaannya juga sama-sama senang karena dapat yang expert. Di LinkedIn banyak jasanya lah ya, membuka banyak peluang pekerjaan buat orang-orang. Betul.
Ibu. Jadi memang LinkedIn itu se-powerful itu, teman-teman, luar biasa. Jadi kadang bisa aja kalau misalkan kita sudah bekerja tapi ada tawaran misalkan part-time atau misalkan tawaran untuk menjadi konsultan. Nah, itu juga banyak, atau misalkan trainer dan yang lainnya. Itu banyak banget. Itu juga banyak juga Bu lihat pensiunan-pensiunan beberapa company-company ya itu menjadi trainer dan juga menjadi konsultan juga gitu. Jadi mereka biasanya akan men-share pengalaman mereka ketika training di perusahaan. Tapi tidak menyebutkan nama perusahaannya ya, tapi yang diceritakan itu materi yang dibahas apa, terus situasi yang menariknya apa gitu. Sehingga kita ketika misalkan lagi membutuhkan trainer, oh si Bapak A nih, dia udah punya pengalaman, expertise ini kayak gitu. Atau bisa juga misalkan contohnya saya lagi butuh trainer untuk front office sama misalkan communication in English for dentistry treatment. Nah, bisa saja mungkin saya buat status gitu. Selamat pagi Bapak Ibu, saya sedang membutuhkan trainer untuk membahas topik ini. Jika Bapak Ibu memiliki expertise yang kami perlukan, silakan untuk bisa meng-approach melalui atau bisa langsung menghubungi email di bawah ini gitu. Terima kasih. Itu juga bisa. Jadi kadang pasti akan ada yang merekomendasikan, oh ya coba aja kontak ini atau coba aja gitu segala macamnya. Jadi memang se-powerful itu. Luar biasa LinkedIn Ya, ya. untuk hal-hal yang profesional. Bu Lu boleh ceritain lagi soal tadi ada LinkedIn Learning ya? Itu Oh berbayar iya, atau iya. ada juga yang gratis? Terus berarti sertifikatnya kita bisa tayangkan di situ ya, jadi personal branding nambah lagi ya. Betul Ibu. Jadi kalau yang LinkedIn Learning itu biasanya untuk akun yang premium, berbayar. Seperti itu. Biasanya kalau yang ingin menggunakan berbayar pertama kali itu biasanya dapat gratis dari LinkedIn. Jadi gratis 30 hari akses. Oh, Jadi kita bisa gunakan ya 30 hari. benar. Jadi kayak kita tuh dikasih akun premium percobaan gratis 30 hari dari LinkedIn. Nah, itu teman-teman bisa pakai tuh buat belajar di LinkedIn Learning. Dapat sertifikatnya juga di akhir. Bisa di-publish juga gitu. Tapi berarti kalau sebelum habis cepat-cepat delete akunnya apa gimana? Iya, itu saya sering sih gitu. Kalau udah mau Kalau tinggal berbayar sisa berapa 10 hari. Bu? Tergantung ya. Jadi ada yang untuk recruiter, ada yang sales dan yang lainnya. Jadi bervariatif harganya. Sebentar, coba saya cek ya kalau di akun saya. Cukup terjangkau atau masih mahal? LinkedIn Premium itu dia harganya start from dari, karena ada yang harga ya kalau untuk karir biasanya lebih murah, biasanya sekitar 29 USD per bulan. Tapi kalau mau ngambil per tahun biasanya jadi lebih murah gitu. Tapi kalau untuk penjualan ya sales itu biasanya lebih mahal harganya seperti itu. Ya. Seperti itu kalau di LinkedIn. Oke, Bapak Ibu silakan, kita masih punya waktu untuk kita raise up isu atau diskusi, terutama mungkin tidak terbatas juga sih pada aspek pekerjaan rekrutmen ya. Memang LinkedIn biasanya digunakan masif untuk rekrutmen gitu ya. Tapi tadi Bu Lu juga bilang kita personal branding sebagai HR juga perlu ya menyasar networking kita di HR. At least bisa nge-add saya dulu, nge-add Bu Lu, Pak Miki gitu ya. Nanti dari situ mulai banyak networkingnya gitu ya. Luputu, saya tanya ya, sesuai dengan pertanyaan Bu Agati. Jadi gini, kalau saya tangkap pertanyaan Ibu kan dia konsultan ya. Jadi bagaimana orang bisa tahu dia punya jasa ini gitu loh. Jadi bisa nggak, maksudnya kemungkinan di LinkedIn dihubungi nggak begitu maksudnya ya. Saya kasih contoh, saya kan sekarang lebih banyak kan saya kayak training kayak gini kan, webinar. Nah, saya punya LinkedIn tapi saya nggak pernah pakai, udah sekian tahun gitu loh. Tinggalin aja karena setahu saya dulu saya buat LinkedIn ini kan
untuk pencari kerja ya, sama yang PT yang handle rekrutmen mencari karyawan gitu loh. Selain itu kayaknya nggak pernah ada yang ada kontak gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya contoh seperti pertanyaan Ibu Agati itu atau saya yang tanya, gimana kita bisa promosi misalnya webinar kita gitu loh, orang lihat ya. Karena kalau setahu saya dulu saya kan yang lihat paling recruiter gitu. Sisanya nggak pernah ada yang lihat lagi gitu. Gimana nih? Oke, baik Pak Miki. Menarik Bisa sekali buat jualan pertanyaannya. apa enggak ya gitu. Sangat bisa. Untuk mempromosikan sesuatu sangat bisa. Jadi mungkin Pak Miki bisa, saran saya bisa buat akun platform ya untuk HR Wikipedia gitu ya. Misalkan katakanlah, oke, untuk webinar ini mengundang Ibu gitu. Nanti Bapak tag aja akun saya. Nanti akan langsung muncul di profil saya. Jadi orang-orang yang meskipun dia belum follow HR Wikipedia, tapi dia follow saya, otomatis dia akan langsung muncul, terkoneksi gitu. Iya, jadi tanpa saya posting, ternyata Bu Lu akan jadi narasumber karena di tag sama HR Wikipedia, seperti itu. Beberapa narasumber HR ya aktif banget di LinkedIn. Saya lihat, karena saya juga follow Pak. Aktif banget di LinkedIn. Karena kalau nggak salah saya pernah buat satu juga, tapi yang dapat tawaran kerjaan gitu loh. Jadi makanya kalau saya ini kan satu kesempatan ya. Jadi artinya kan misalnya contoh kan narasumber kita kan sekarang udah 30 ya. Jadi kan saya linknya ke pertanyaan Bu Agati ya. Jadi biar nanti dia ada program taruh. Jadi mungkin nanti linking punya siapa yang ada yang dia kenal. Jadi kan terhubung ya. Jadi dari situ kan artinya misalnya saya link ke Luputu nanti dari temannya yang bisa masuk gitu ya, kayak gitu. Betul. Sama bisa juga seperti ini Pak Miki untuk menaikkan branding dari HR Wikipedia. Saya contohkan aja ya Pak, misalkan contoh beberapa peserta dari sini atau misalkan saya sebagai narasumber itu kita buat story gitu, apa yang saya share atau misalkan sebagai perspektif apa yang mereka dapatkan gitu ikuti HR Wikipedia webinar ini. Jadi kan pasti kita punya followers masing-masing nih, kita tag juga HR Wikipedia. Jadi orang jadi penasaran HR Wikipedia ini Apa mereka akan cari siapa? tahu. Betul. Seperti ternyata HR Wikipedia ini adalah platform grup HR besar di Indonesia yang banyak banget bisa sharing-sharing mengenai segala case ya, skala perkembangan mengenai HR. Maka nanti yang mengetahui tentang HR Wikipedia juga akan semakin banyak seperti itu. Bisa saling kasih testimoni dan sebagainya ya, bisa rame ya. Betul. Dan tag juga ke akun HR Wikipedia gitu. Iya, membernya aja udah ribuan ya. Jadi bisa 12.000 kita. Wow. Iya, followernya. Dulu ini saya juga ya, kalau misalnya promosi ini dulu kan katanya Instagram. Lagipun dulu memang jarang main Instagram ya. Jadi sempat saya link itu waktu posting lewat Facebook itu bisa. Tapi sekarang itu diblok terus, nggak tahu kenapa ya. Jadi dia pertama kita masuk ke informasi apa, dia buka. Dia bilang ini nanti posting akan ke Instagram. Tapi pas posting itu hilang di Instagram, dia di off lagi gitu. Kalau ke Instagram ada ini nggak? Ada ini masukan itu nggak untuk supaya nggak diblok gitu? Karena biasanya saya kirimkan lewat Facebook. Kalau Facebook kan rata-rata ada ya tiap topik kita ada. Tapi kalau linking kalau di Instagram udah nggak ada lagi. Udah terakhir itu dia udah nggak mau masuk. Katanya nggak bisa masuk, nggak tahu alasannya apa. Gitu. Mungkin kalau saran saya, kalau untuk publish di sosial media Facebook, Instagram sama Facebook itu mirroring. Jadi posting di Instagram bisa langsung connect ke Facebook tanpa perlu posting di Facebook juga. Nah, saran saya adalah mungkin ketika di captionnya itu, mungkin kalau di WhatsApp bisa captionnya panjang gitu Pak. Tapi ketika posting di sosial media platform yang lain, Instagram, Facebook, sama LinkedIn, mungkin intinya aja sama link pendaftarannya. Mungkin kalau lebih seperti itu. Itu biasanya lebih kena gitu Pak. Karena kadang pengguna
mereka cukup lihat foto sudah gitu. Kadang mereka tidak mau lihat caption yang terlalu panjang. Mungkin biasa seperti itu. Iya. Kalau ini Kita kebetulan posting mengenai ya. Ya, kalau berkaitan dengan pertanyaan Bu Agati ya, kalau ini misalnya kita jasa, itu kan kebetulan kita lagi bicara LinkedIn ya, itu lebih efektif untuk LinkedIn atau Instagram atau Facebook menurut Bu Putu kalau kita lihat. Ya, pemilihan ini ya, sosial media platform ya. mana? Iya. Kalau platform itu, kalau misalkan kita jasa, katakanlah misalkan konsultan HR, itu bisa menggunakan Instagram dan juga LinkedIn. Nah, kalau LinkedIn itu berarti ya harus benar-benar konsisten. Kalau di Instagram bisa pasang ads. Nah, sekarang saya lihat banyak banget konsultan-konsultan atau misalkan trainer-trainer HR atau dia pasang iklan atau informasi dia buka kelas gitu ya di Instagram Ads. Jadi itu tayang di beranda, tayang di story every time gitu misalkan. Nah, kayak gitu-gitu. Itu sih lebih banyak banget, engagement-nya tinggi banget biasanya. Karena sekarang sangat mudah untuk kita klik, bayarnya juga gampang, kelasnya gampang, ke revenue. Gitu. Ya, siap. Oke, makasih. Oke, terima kasih Pak Thank you, Pak Miki. Miki. Ya, ya Bapak Langsung Ibu, dicoba ini. ya, mesti ya ditambahin lagi ya dengan LinkedIn untuk HR Wiki. Oke, Bapak dan Ibu sekalian, silakan kita masih punya waktu. Bu Eti, mungkin Bu Novika, Bu Lola, kalau mau sharing pengalaman menggunakan LinkedIn, Bapak atau Ibu YR juga silakan. Atau juga mau rise up isu untuk kita diskusikan bersama. Kalau di LinkedIn Learning saya lihat ya Bu Luh, khusus LinkedIn Learning biasanya saingannya siapa? Udemy gitu ya. Ya, Ada Udemy, Coursera, Coursera, ya. Future. Yang bagus yang mana Bu? Yang murah ya, yang murah dan yang bagus. murah. Kalau sebenarnya kalau yang bagus semuanya bagus, tapi punya keunggulan masing-masing, tergantung. Coursera itu saya banyak ambil kelas yang memang dari top university di dunia. Jadi maksudnya saya dapat insight tanpa saya perlu berangkat ke US gitu misalkan ya, tanpa saya perlu berangkat ke UK, tapi saya bisa dapat kelas pembelajaran online dari dosen-dosen yang mereka. Itu harganya berapa Bu? Coursera, saya ini ya share WhatsApp aja Bu ya. Iya. Harganya ya. Nah, kalau itu saya join itu, terus ada kelas dari ini juga, karena setahu saya kalau kampus-kampus top university itu dia memang dosennya itu di kelas besarnya boleh direkam. Jadi emang di Coursera bagus itu ya. kerjasama sama beberapa university besar. Terus kalau misalkan Udemy itu bagus juga, dia banyak kelas Indonesianya, atau juga dari startup Indonesia juga banyak, kayak education startup Indonesia juga banyak juga yang bagus-bagus kayak Skill Academy, punya ruang guru, terus juga ada Telenesia, tergantung ya kebutuhan. Kalau Telenesia itu biasanya yang untuk calon mahasiswa dulu yang pre-entry atau entry level, nah itu biasanya ikut-ikut kelas itu Telenesia, atau yang lain-lainnya juga. Future Learn itu bagus, sama kayak dia sama-sama beberapa top kayak gitu. Memang harganya cukup mahal, ya pricey sekali memang. 1 bulan itu Coursera itu kemarin saya karena ambil bulanan-bulanan, karena takutnya kalau saya ambil tahunan, tiba-tiba di 1 bulan itu sibuk, saya rugi juga gitu. Maka saya ambil 1 bulan. Biasanya tuh di kisaran 800.000 sih memang. Tapi saya selalu percaya ketika kita upgrade knowledge atau investasi dari leher ke atas, tidak pernah ada ruginya ya, pasti akan terus balik untuk kita ya. Jadi otomatis kita juga bisa share atau buat program atau mengimplementasikan kepada perusahaan tempat kita kerja dan juga karyawan lebih baik seperti itu. Itu. Ya. Jadi pembahasan kita tentang LinkedIn ini multidimensi banget ya.
bukan cuma tadi untuk yang LinkedIn-nya perusahaan atau personal branding, kita sebagai HR juga bisa memperluas ya untuk platform e-learning, bisa bervariasi lebih banyak lagi yang bisa kita kulik lagi. Ada komen dari Ibu Eti, bagus. Saya biasanya banyak pakai LinkedIn untuk recruiting. Jadi sekarang mesti praktek lebih banyak untuk tips-tips bagus dari Ibu Luh tadi. Terima kasih Bu Eti komennya. Bapak dan Ibu lainnya silakan jika masih ada pertanyaan untuk Ibu Luh atau mau mengemukakan isu yang sekarang terjadi di perusahaan tentang LinkedIn dan yang relevan, dipersilakan nanti kita bisa diskusikan bersama. Ya, so far LinkedIn makin update terus ya Bu untuk fasilitas-fasilitas menu-menunya dan juga tadi ya kalau saya pernah lihat Bu Luh kalau di suatu diskusi kemudian tiba-tiba ada peserta yang komennya agak bebas kayak di Facebook gitu kemudian ditegur sama yang lain itu sah-sah aja ya. Ini kan bukan Facebook, tolong jangan vulgar apa cara ekspresinya itu kita kalau ditegur kayak gitu nggak apa-apa juga ya, nggak boleh sensi ya. Iya, karena memang LinkedIn itu akun Official banget ya. profesional. Iya, betul. Jadi kalau misalkan ada yang gaya bahasanya kurang, biasanya mungkin ada orang-orang lain yang biasanya tuh jadi kayak komen gitu ya, menegur secara halus kayak gitu-gitu. Karena memang kita perlu tahu fungsi sosial media itu apa gitu ya. Misalkan Instagram apa, Twitter apa, LinkedIn apa, segala macam. Mungkin kok di Twitter kan bebas banget ya bahasanya bebas gitu. Karena memang diperuntukkannya untuk membahas apapun itu gitu, apapun masalah, apapun topiknya ya memang boleh dibahas secara vulgar gitu di Twitter. Tapi kalau di LinkedIn ya enggak gitu. Jadi memang harus disesuaikan juga seperti itu. Ya. Tadi ada tips dari Bu Luh harus diupdate setiap hari sesering mungkin gitu ya. Jadi saya teringat ada teman lama datang ke kantor saya, foto yuk bersama. Kenapa? Ntar lu kasih komen ke gue itu dulu pekerja yang gimana, yang baik dan sebagainya. Jadi whatever the event ya, pokoknya harus diupdate yang positif gitu ya. Oke. Betul. Bapak dan Ibu masih ada pertanyaan atau tidak? Sepertinya sudah tidak ada lagi Bu Luh. Jadi kita bisa close virtual learning session ini. Sebelumnya mohon ada closing statement dari Ibu Luh. Dari sekian banyak tadi diskusi dan juga materi pemaparan, silakan. Baik, untuk rekan-rekan semuanya ya, yang sudah bergabung di sesi virtual learning session dari HR Wikipedia ini, kita semua ya tentunya ingin terus belajar ya dan juga mengasah kemampuan ya tentunya. Jadi memang ketika kita mendapatkan informasi ataupun misalkan nanti kita meng-share informasi apapun ya memang kita harus cross check gitu ya. Semakin banyaknya sosial media tentunya memang akan memudahkan kita semua ya, baik untuk HR, untuk program rekrutmen, atau misalkan kita share program kita atau misalkan konsultan bisa menawarkan jasa dan yang lainnya. Tapi kita tetap perlu ingat koridor ketika kita berkomunikasi melalui sosial media seperti itu. Dan tentunya jangan sungkan nanti untuk sharing-sharing ya teman-teman ya. Teman-teman bisa colek saya, bisa connect ke saya, LinkedIn saya, nama LinkedIn saya Luh Putugiarti, ya sama seperti nama yang ada di layar teman-teman. Nanti kita bisa saling connect dan juga komunikasi ya teman-teman. Siapa tahu nanti teman-teman ada butuh sharing, bantuan dan segala macamnya, jangan sungkan nanti untuk bisa saling disampaikan. Terima kasih banyak semuanya dan juga tentunya terima kasih banyak kepada Pak Miki yang sudah memberikan saya kesempatan. Semoga nanti kita bisa bekerja sama di waktu yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bu Luh. Bapak dan Ibu, sebelum kita tutup boleh videonya dibuka sebentar. Jika memungkinkan kita akan berfoto bersama. Kita bisa pakai gaya bebas. Boleh yang alay dan lebay. Mama di telepon nggak ngangkat. Boleh love-lovean juga boleh. Nggak bisa ngangkat. Oke, Aku juga saya nggak bisa mulai ngangkat. Ini foto. telepon. Siap, buka kamera.
1, 2, masih ada yang dibuka, ayo. Oke, Pak YR. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Selamat sore, sampai jumpa. Selamat Terima berakhir kasih, Bu. pekan. Thank you Terima Pak kasih, Bu. Hari, Terima Bu kasih, Pak Citra, Menlu. Ya, Bu Lu, thank you, sama-sama. Pak Salam Miki, thank sehat you. Terima kasih semua. Bu Ani. Ya, thank you Bu Ditunggu Agati. kopdarnya Bu Suryani Oh ya, Sudirman. Sudirman. Oke. Thank you, thank you. Sampai Oke, jumpa. makasih semua. Terima Bye. kasih teman-teman.